Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Iya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat akhir. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kan ibu baru pertama kali nih masuk kelas ini. Nah, sebaiknya ibu perlu perkenalan. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, jika kalian sudah kenal ibu, otomatis kalian akan sayang pada ibu, dan ibu akan sayang kepada kalian. Seperti itu ya. Perkenalkan dulu, nama ibu Yeni Anuba Arifah, biasa dipanggil Ibu Yeni. Ibu Anuba juga bisa, tapi jangan cuman manggilnya Ibu Anu gitu ya, tidak baik. Oke, terima kasih. Nah, sebelum ibu mengawali pembelajaran pada hari ini, ibu ingin kenal dong dengan kalian semuanya. Ya, di sini ibu akan mengabsen, dan jika ada yang tidak masuk nanti silahkan menghubungi ke ibu. Oke? Oke, untuk ketua kelasnya silahkan, bagi teman-teman yang tidak masuk silahkan dilaporkan ke ibu ya. Baik. Nah, untuk sekarang materi pembelajarannya adalah seni tari. Ada yang tahu nggak sih seni tari itu apa? Pastinya udah ada yang tahu dong, kan anak bangsa. Jadi seni tari itu adalah budaya Indonesia, budaya yang perlu dilestarikan. Seperti itu anak-anak ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini, ibu akan menjelaskan mengenai seni tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, di sini sudah ada yang tahu belum pengertian seni tari sendiri? Oke, seni tari adalah ekspresi manusia yang diungkapkan melalui gerak tubuh. Nah, seperti itu ya singkatnya. Jadi anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, di sini ibu menggunakan media HP, berhubung yang ada di rumah cuma HP. Jadi ibu menggunakan HP, tidak masalah ya. Oke, bisa dilihat lagi bahwa di sini bisa terlihat jelas elemen gerak tari. Aduh, mati ya. Bentar. Nah, ini elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai ruang, pengertian ruang. Ruang itu sendiri apa sih? Ruang merupakan elemen pertama dalam gerak tari, dan di sini diartikan bahwa elemen merupakan unsur pokok dalam tari yang juga akan menentukan hasil dari gerak tari. Hal ini bisa terjadi karena mustahil jika suatu gerak tari lahir dengan tidak ada ruang. Setiap penari akan memberikan gerakan karena adanya ruang dan untuk bergerak. Jadi ruang di sini adalah tempat untuk bergerak seorang penari, anak-anak. Jadi seorang penari itu bisa bergerak karena adanya ruang. Jika tidak adanya ruang, penari tidak akan bisa bergerak. Ya, seperti itu. Di dalam ruang di sini ada di dalam ruang bisa dilihat ada 3 macam, yaitu ada posisi, level, dan jangkauan gerak. Nah, posisi di sini adalah posisi di mana penari menghadap kemana, seperti ini posisi. Nah, jadi
penari itu menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, menghadap ke depan, menghadap ke belakang. Itu yang dimaksud adalah posisi penari. Nah, di sini juga ada level. Level itu sendiri apa sih? Level itu batasan gerak tari. Ada yang level bawah, level sedang, dan level tinggi. Nah, level bawah itu di sini level bawah biasanya digunakan untuk tari. Kalau tari tradisional itu tari saman ya. Ada yang sudah paham tari saman? Belum ya? Nanti Ibu akan jelaskan di pertemuan lain kali untuk tari saman. Untuk level sedang biasanya digunakan untuk tari tradisional yang sudah biasa dilakukan oleh teman-teman kita gitu. Untuk yang ketiga yaitu jangkauan gerak. Jangkauan gerak sendiri itu apa sih? Jangkauan gerak itu adalah jangkauan seorang penari saat dia bergerak, sampai mana dia bergerak, sampai posisi mana dia bergerak, itu adalah jangkauan gerak. Nah, selanjutnya di sini selain ruang, elemen gerak tari juga ada waktu. Nah, di dalam waktu itu sendiri ada dua, yaitu ritme gerak dan tempo. Nah, penjelasan ritme gerak adalah elemen yang ada di dalam seni tari yang diawali dan juga diakhiri suatu gerakan atau beberapa rangkaian gerakan. Sedangkan untuk pengertian tempo adalah ukuran dari gerakan tari yang berupa waktu untuk menyelesaikan gerakan tari dalam satu rangkaian. Jadi waktu di sini anak-anak, waktu adalah kapan dimulainya penari itu menari, dari awal penari hingga akhir itu dinamakan waktu ya anak-anak. Jadi waktu di sini adalah mulai penari menginjakkan kaki di tempat itu, mulai dia bergerak sampai dia selesai. Seperti itu. Selanjutnya ada tenaga. Nah, bisa dilihat contoh tenaga. Di sini Ibu mengambil gambar otot. Oke. Nah, kenapa sih Ibu kok ngambil gambar otot? Nah, jadi bahwa definisinya Ibu bahwa tenaga itu memerlukan otot. Jika kita tidak mempunyai otot, kita tidak akan mempunyai tenaga. Seperti itu. Pengertian tenaga dalam elemen seni tari adalah elemen seni tari juga meliputi tenaga, di mana pengaturan dan pengendalian dari tenaga saat melakukan pergerakan tari merupakan kunci utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para penari agar para penari lebih mudah melakukan gerakan tari dan juga hasil tariannya lebih efektif dan kreatif sehingga memberikan penampilan yang indah. Nah, di sini tenaga merupakan sumber tenaga penari. Penari kalau tidak punya tenaga, dia tidak akan bisa bergerak. Nah, tenaga di sini bisa dicontohkan keluasan penari, ketegasan penari, seperti itu ya. Nah, jadi seorang penari itu harus bisa mengatur tenaganya mulai dari awal hingga akhir penampilannya. Dia tidak boleh menggunakan semua tenaganya untuk di awal tarian saja. Kalau begitu dia susah, dia akan terengah-engah, enggos-enggosan ya itu namanya, kalau dia menghabiskan tenaganya di awal tariannya. Jadi seorang penari itu harus bisa mengatur sebuah tenaga untuk sebuah tampilan full seperti itu. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh tarian Remo Putra. Yang Ibu ambil untuk Remo Putra itu adalah Remo Bolet. Nah, yang untuk Remo Putri Ibu ambil Remo Tresnawati. Nah, kalian silahkan mengamati dulu videonya. Kalian bisa ngambil di sebuah YouTube atau sebuah internet untuk melihat videonya gimana sih Bu, video tari Remo Bolet itu gimana sih Bu, tari Remo Tresnawati itu. Nah, sekarang itu adalah tugas kalian, bahwa kalian harus mencari di YouTube, di internet untuk mengetahui gimana sih gerakan tari Remo itu. Nah, tugasnya di sini adalah
kalian untuk menganalisis perbedaan antara tari Remo Putra Bolet dan tari Remo Putri Trisnawati. Di sini ibu ingin bahwa kalian tuh mengerti apa sih perbedaannya Remo Putra dan Remo Putri. Bedanya tuh di mana sih, Bu? Apakah ada di volume geraknya? Apakah ada di waktunya? Apakah ada di ruangnya, Bu? Nah, jadi sekarang adalah itu tugas kalian. Ini sekarang akan Ibu beri 3 kelompok. 2 aja ya, oke. Di sini Ibu akan membentuk 2 kelompok. Yang satu itu membahas Remo Bolet dan yang 2 adalah membahas Remo Trisnawati. Nah, silakan dilihat di HP-nya masing-masing, bisa dilihat di YouTube. Nanti tugas Ibu memberikan kalian menganalisis gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga pada tari Remo Bolet dan Remo Trisnawati. Nah, setelah itu kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, setelah berdiskusikan, nanti Ibu akan memantau kalian. Ibu akan memantau kalian. Kelompok 1 yang memegang tari Remo Bolet bisa maju presentasi ke depan, dan setelah itu bergantian dengan kelompok 2 yang memegang tari Remo Trisnawati. Nah, seperti itu. Habis itu kita diskusi, apa sih perbedaannya antara Remo Bolet dan Remo Trisnawati? Padahal sama-sama Remo. Kenapa namanya beda seperti itu ya? Kenapa namanya beda? Kenapa geraknya juga beda? Seperti itu. Ya, terus setelah berdiskusi, kalian rangkum hasilnya seperti apa, terus dikumpulkan kepada Ibu ya. Di sini ingat, tugasnya adalah menganalisis tari Remo Bolet dan Remo Trisnawati berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah tugas untuk minggu depan. Oke, anak-anak. Untuk sekarang, karena Ibu ada mau keperluan rapat dengan kepala sekolah, Ibu tinggal dulu. Kalian bisa mencari bahan-bahannya mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang. Seperti itu. Oke? Bisa Ibu tinggal mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, semoga kita diberi semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk diri orang lain, untuk masa depan kemudian. Amin. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa konsultasi ke Ibu ya anak-anak. Gak usah malu, gak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Kalian belajar, Ibu juga belajar. Seperti itu, oke? Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi untuk minggu depan? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ruang, waktu, dan tenaga. Jadi kalian bisa ada bekal untuk mencari tugas di minggu depan. Seperti itu. Oke anak-anak, sudah ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu anggap cukup. Untuk mengakhirinya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.